Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa LPKIA kelas 1AB, 1, 2, dan kelas AP. Di pertemuan ke-14 ini kita akan membahas tentang Structured Query Language ya, atau SQL atau SQL, di mana di SQL ini adalah bahasa standar yang digunakan oleh DBMS untuk mengolah data ya, membuat dan mengolah data ya. SQL ini bahasa komputer standar ANSI ya, American National Standard Institute, untuk mengakses manipulasi sistem basis data ya. Nah, ini pertama kali dikembangkan tahun 70-an di lab IBM ya. Nah, si SQL ini tadi sudah saya jelaskan bahwa Structured Query Language ini digunakan untuk mengolah data apapun DBMS-nya, apakah itu aplikasi DBMS Access, DB2, Informix, SQL Server, Oracle, atau lain sebagainya seperti DB Maria lah, Postgre, atau apapun itu. Nah, bahasa standar yang digunakan untuk mengolah datanya adalah Structured Query Language atau SQL atau SQL ya. Perintah SQL ini ada 3 jenis. Yang pertama Data Definition Language, yang kedua Data Manipulation Language, dan yang ketiga Data Control Language ya. Nah, untuk yang DCL ini tidak dibahas di sesi ini ya. Nah, bagaimana Pak kalau saya ingin belajar mencoba perintah-perintah database SQL? Nah, cara umum yang sering digunakan adalah dengan menggunakan web server lokal, XMPP atau WMPP ya. Nah, ini web server lokal ya, nanti kita panggil di localhost myadmin. Nah, ini SAM control ini silahkan kalian bisa searching, cari, dan di-download dan diinstalkan sebelum belajar SQL ya. Nah, silahkan karena ini sifatnya open source, jadi silahkan dicari saja, kemudian diinstalkan seperti biasa. Nah, saya sudah menginstalkannya, saya klik service-nya, menjalankan Apache dan MySQL-nya, saya jalankan servisnya. Kalau sudah dijalankan, buka browser ya. Kita buka browser mau apapun itu, Chrome, Firefox, atau Internet Explorer ya, silahkan ya. Kita panggil dengan localhost php myadmin ya. Nah, localhost php myadmin, maka tampil muncul seperti ini ya. Nah, di sini ada tab SQL, Structured Query Language ya. Kita klik tabnya ya. Kemudian di sini baru kita ketikkan perintah-perintahnya. Ya, yang pertama, yang tergolong atau yang termasuk perintah Data Definition Language, ada create, ada drop, ada alter, ada rename ya. Perintah Data Definition Language ini digunakan untuk membuat basis data, membuat tabel, kemudian memanipulasi tabel ya. Nah, kita belajar ya. Yang pertama create, yaitu create database atau create tabel ya. Nah, create database. Di sini create database ya, perintahnya gampang, tinggal kita buat saja create ya. Apa yang di create? Database. Database apa namanya? Misalnya di sini DB pegawai ya, sudah kita namakan DB pegawai misalnya, pegawai ya. Akhiri dengan titik koma, kemudian kita kirim. Atau kalau bahasa Inggris di situ ada go ya. Kalau bahasa Inggris yang digunakan kirim. Nah, sini sudah ada DP pegawai. Nanti di sini kita buat tabel-tabelnya ya. Nah, atau kita buat yang baru lagi Pak ya. Kita tinggal gunakan di sini ya. Create database LPKIA misalnya ya, titik koma, create database LPKIA, kirim, maka di sini akan ada database LPKIA ya. Seperti itu. Jadi hanya tinggal create database, nama databasenya, titik koma, go gitu ya. Nah, berikutnya menghapus. Nah, menghapus di sini kita akan hapus, berarti kita akan hapus database ya, karena kita sedang belajar membuat dan menghapus database. Berarti di sini yang kita hapus adalah database, yaitu dengan perintah ya, drop ya, dengan perintah drop. Nah, perintah drop. Bagaimana Pak? Di sini ada DB pegawai dan DB LPKIA. Misalnya kita akan menghapus database pegawai, maka perintahnya ya seperti ini ya. Drop
Ini menghapus, mendelete ya. Apa yang dihapus? Database ya. Database. Database apa yang dihapus? DB. DB di sini DB-nya DB pegawai. Nah, ya, pegawai. Titik koma, kemudian kita go, jalankan ya. Nah, maka tadi kita sudah membuat database pegawai, sekarang database pegawai sudah kita hapus ya. Sudah dihapus. Oke. Kalau LPKIA sama, drop database LPKIA titik koma go ya. Itu untuk membuat dan menghapus database ya. Nah, sekarang di slide berikutnya kita akan mencoba membuat tabel dulu ya. Tabel, create table. Nah, ini di database LPKIA. Nah, ini database LPKIA. Kita klik di sini ya. SQL ini aktif di database LPKIA ya. Nah, di sini kita tambahkan dulu apa Pak? Kan database itu kumpulan dari tabel-tabel, maka kita buat dulu tabelnya. Perintahnya seperti apa? Perintahnya yaitu create table ya. Nama tabelnya, fieldnya, tipe datanya, penjelasannya, nah, ya, opsionalnya ya. Misalnya di sini contoh penggunaannya create table, membuat tabel. Tabel apa? Tabel pelanggan, di mana ada field ID pelanggan, tipe datanya chart, panjang karakternya 5 dan tidak boleh kosong ya. Nama pelanggan, alamat, telepon, dan terakhir dia setting apa? Primary key-nya ya, yang mengindeksnya yaitu field ID pelanggan sebagai primary key di situ ya. ID pelanggan sebagai primary key-nya. Nah, oke. Kita akan contohkan di database LPKIA ya. Database LPKIA. Di sini kita akan membuat tabel. Oke, nah di sini saya gunakan perintah membuat tabel ya. Create table, tabel mahasiswa ya. Di mana fieldnya NRP, panjang karakternya 5, tidak boleh kosong, field nama, field kelas, dan field IP ya. Nah, di mana primary key-nya adalah field NRP. Nah, kalau sudah seperti ini ya, kalau di sini kan tabelnya pelanggan. Kalau saya dibuat database LPKIA, ini tabelnya tabel mahasiswa. Nah, tinggal kita go, kirim ya. Kirim. Nah, nanti di database LPKIA kita berhasil membuat tabel mahasiswa dengan field NRP, nama, kelas, IP. Ya, IP ya, indeks prestasi maksudnya di sini ya. Nah, seperti itu. Berhasil ya. Nah, seperti ini, tapi recordnya masih kosong ya, recordnya masih kosong. Berikutnya di sini drop. Nah, ini berarti kalau tadi kan menghapus database. Nah, kalau sekarang menghapus tabel ya, sama perintahnya di sini Pak. Berarti kita pilih database LPKIA SQL ya. Di sini kita drop table mahasiswa. Nah, seperti itu ya. Oke, jadi menghapus tabel mahasiswa. Tinggal kita kirim. Yakin menghapus tabel mahasiswa? Yakin. Klik OK. Maka di database LPKIA sekarang kita sudah tidak punya tabel mahasiswa lagi ya. Sudah tidak ada tabel mahasiswa lagi karena sudah dihapus ya. Sudah dihapus. Oke, seperti itu. Ini sekarang kita lihat di database LPK ini sudah tidak ada tabel lagi ya. Nah, berikutnya alter. Nah, alter ini digunakan untuk merubah struktur tabel ya. Nah, struktur tabel dimana di sini perintahnya mungkin menambahkan field yang baru atau nanti ada merename ya, nanti di rename. Nah, ini sekarang alter dulu ya. Di sini merubah struktur suatu tabel. Jadi kan tadi ada tabel mahasiswa ya. Nah, di strukturnya kita ubah, bisa menambahkan mungkin atau bisa menghapus mungkin. Nah, si fieldnya terutama ya. Nah, kita akan coba untuk membuat perintah tabelnya dulu ya, karena di sini belum ada tabel. Nah, berarti kita ulangi dengan mengetikkan perintah membuat tabel ya. Di database LPKIA kita ketikkan perintah membuat tabel ya, seperti ini. Kita create
kirim. Oke. Nah, di sini sudah ada tabel mahasiswa dengan field NRP, nama kelas, dan indeks prestasi. Nah, sekarang di LPKIA ini, si tabel mahasiswa ini contohnya kita akan menggunakan menyisipkan field yang baru atau atribut yang baru ya. Nah, misalnya di sini contohnya menggunakan perintah alter table ya. Tabel apa, kemudian perintahnya apa, add misalnya ya, seperti itu. Add ini untuk menambahkan field baru. Nah, seperti contoh penggunaannya adalah seperti ini ya. Nah, seperti ini. Di sini ada add index digunakan untuk menambah indeks baru, add primary key untuk menentukan primary key ya atau menambahkan. Kemudian change ini digunakan untuk mengubah field. Nah, ya, untuk mengubah field. Oke. Modify digunakan untuk mengubah tipe suatu field menjadi definisi field yang baru. Drop berarti menghapus field ya. Dan rename. Nah, rename ya. Alter rename. Nah, digunakan untuk mengganti nama tabel ya, mengganti nama tabel, struktur tabel atau namanya kita ganti ya. Contoh penggunaannya, misalnya di sini kita akan menambahkan field ya ke dalam tabel mahasiswa. Di sini kan mahasiswa ini hanya ada field NRP, nama, kelas, dan indeks prestasi. Nah, misalnya kita akan tambahkan dengan alamat misalnya ya, nama NRP, nama, kelas, alamat ya. Nah, maka kita gunakan perintah alter di sini ya, perintah alter. Database LPKIA SQL, tinggal kita tambahkan alter table ya, kemudian tabelnya tabel mahasiswa, kemudian tinggal kita tambahkan add. Nah, add ya, kemudian add apa Pak? Alamat berarti ya, tadi alamat ya, alamat, kemudian tipe datanya misalnya varchar misalnya, kemudian 50 dan not null misalnya, tidak boleh kosong ya, titik koma, kemudian kita kirim. Nah, seperti itu ya. Kita lihat di tabel mahasiswa. Di sini sudah ada NRP, nama, kelas, indeks prestasi, dan alamat. Nah, ini strukturnya sudah berubah. Nambah ini ya, nambah field. Nah, ini contoh-contoh alter ya, menambahkan key, mengubah tipe field. Nah, seperti ini ya. Ini silahkan ya. Nah, misalnya saya contohkan yang kedua untuk perintah alter ya. Nah, di sini contoh perintah mengubah nama tabel. Nah, oke ya. Kita akan coba membuat di sini alter table mahasiswa, rename. Nah, rename to mahasiswa LPKIA misalnya ya. Kita kirim. Nah, ini ada kesalahan, kita cek. Oke, nah kita cek ya. Kalau ada error, kita baca errornya, kemudian ini sintak errornya kita gunakan yang lain, nama tabelnya ya, rename to MHS misalnya ya, MHS. Nah, kita kirim. Nah, sudah berhasil ya. Tadi kenapa Pak? Tadi mahasiswa LPK tidak bisa karena mengandung tabel yang ada dan database yang ada ya. Nah, di sini sudah kita ganti jadi MHS ya. Oke. MHS
NRP, nama, kelas, indeks prestasi, dan alamat. Nah, di sini satu lagi yang alter tabel pelanggan drop tanggal lahir. Nah, berarti ini digunakan untuk menghapus fieldnya ya. Ya gampang, misalnya yang alamat ini kita akan hapus, ya tinggal kita hapus ya. Di dalam LPKIA ini kita gunakan alter ya. Kemudian tabelnya tabel MHS sekarang ya, namanya sudah dirubah. Drop, apa yang di drop tadi itu alamat ya, alamat akan kita drop ya. Kirim. Yakin menghapus field alamat, ya kita klik OK. Nah, maka di sini alamat sudah kita hapus lagi. Tadi kita tambahkan, sekarang kita hapus lagi. Nah, itu pengenalan atau latihan untuk perintah-perintah data definition language. Nah, untuk sesi 14 ini silahkan mahasiswa mencoba untuk perintah DDL dulu saja ya, yaitu perintah create, perintah drop, perintah alter dengan berbagai contohnya ya. Alter apa ya. Sini alter add primary key, change. Nah, silahkan dicoba. Jangan lupa sebelum mencoba itu installkan dulu web server lokalnya ya. Nah, ini saya yang digunakan XMPP ya. Kalau ada yang menggunakan WMPP juga boleh ya. Nah, silahkan ya. Kemudian dipanggil di localhost di browser, di localhost ppmadmin, kemudian dicoba seperti yang dicontohkan untuk perintah-perintah DDL ini. Terima kasih. Selamat mencoba tentang materi Structure Query Language. Selamat pagi.